Apa kata Pak Malik? Pulang pelantikan. Hanya 2 pertanyaan DPR. Bagaimana Anda majukan Kota Makassar dan bagaimana Anda bawa PSM juara? Itu DPR dulu. Adakah event di Indonesia ini yang bisa mendatangkan orang, mengumpulkan orang ribuan sampai puluhan ribu setiap minggu? Sepak bola. Mafia itu akan punya peluang ketika pengolahan organisasi itu menjadi tidak solid. Tapi ketika dia solid kan susah juga. Profesional, dia juara benar. Tapi kalau sudah mulai, kenapa sih setiap kita yang main wasitnya itu lagi? Itu kan menimbulkan kecurigaan itu. Halo sahabat Uki, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ya, bisa dikatakan legenda PSM. Beliau ini adalah Denny Irawan. Pertama berkarir PSM Junior, lalu lanjut ke Makassar Utama ya. Kembali lagi PSM Junior. Ya. Ketua PSSI Sulsel dan sekarang Ketua Voli PLN. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih ya Pak Dani. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah ini bisa bincang-bincang ya. Ini suatu kehormatan buat saya secara pribadi. Ya. Senang saya dengan anak muda yang seperti ini ya, yang ingin terus melihat bangsa kita semakin maju, khususnya olahraga tentunya. Insya Allah maju. Pak Dani, bagaimana cerita awal mulanya kita bisa jadi ketua PLN Voli? Padahal kita dari, kalau mau ditarik garis benang merahnya ini, kita basicnya sepak bola. Kenapa bisa beralih ke voli? Jadi saya mau sampaikan dulu begini, bahwa sistem pembinaan olahraga di Indonesia itu kan agak berbeda ya. Setelah zaman Soekarno. Ketika zaman Soekarno jadi presiden itu, olahraga itu betul-betul sangat diperhatikan oleh beliau. Kita tahu ya, yang mendatangkan Tony Pogacnik dari Kroasia dulu, Yugoslavia itu, menjadi pelatih PSSI itu zamannya Ramang itu kan beliau yang memang sengaja ke Yugoslavia itu, karena kebetulan negara Indonesia dan Yugoslavia kan ya dianggap pendirinya non-blok kan. Nah, maka Tony Pogacnik yang dari Kroasia sih sekarang ya, Kroasia. Tapi dulu kan masih Yugoslavia itu. Nah, kemudian beliau ya untuk harga diri bangsa dalam rangka Asian Games itu, maka lahirlah GBK itu. Ya, di zaman beliau semua. Nah, itu. Nah, setelah Orde Baru zamannya Soeharto itu agak berbeda sistem pembinaan olahraga di Indonesia. Artinya tidak langsung perhatian pemerintah, tidak langsung menangani itu, sekalipun banyak badan-badannya, ada PSSI, ada ada Menpora apa segala macam, tetapi saya perhatikan banyak menggunakan tangan. Katakanlah tangan yang paling utama itu instansi pemerintah. Yang paling khusus lagi BUMN. Maka kami ini termasuk pemain sepak bola ini menggunakan tangan BUMN itu melalui PLN, ada yang Pertamina gitu kan. Nah, kemudian di Persib Bandung itu, pilarnya Persib Bandung ketika tahun 80-an itu kan dari pilarnya masuk di PLN, Jajang Zaman, Ajat Sudrajat itu kan, Yusubati, banyak lah ya. Nah, kemudian di DKI begitu juga, ada Kamarudin Betai. Voli demikian juga. Voli ketika itu juga kan banyak dari di Pertamina, ada di Dolok, ada di PLN gitu kan. Nah, itu semua. Kemudian kalau bulu tangkis memang banyak di Jarum, termasuk Pelita Bakri. Nah, Pelita Bakri juga kan Jaya Raya itu. Kemudian Bob Hasan di atlet. Nah, ketika itu kan keseriusan pemerintah sangat didukung oleh keseriusan semua ini, semua tangan-tangan ini. Waktu itu. Ya, karena itu memang ketika ini serius semua, dukungan dari pemerintah, termasuk Makassar Utama, Yusuf Kalla itu kan yang akhirnya mendirikan Galatama di Makassar itu. Jadi tangan-tangan pemerintah yang diharapkan itu ada dukungan langsung dari para yang dianggap ini punya
yang bisa berperan penting lah ya. Iya. Nah, memang agak berbeda dengan seperti Thailand, Vietnam, Cina, itu memang langsung negara dia. Jadi maaf ya kalau maju. Iya, makanya kalau seperti sepak bola Thailand dan Vietnam itu udah tingkat Asia itu. Nah, makanya karena keseriusan waktu dulu pemerintah bahkan Indonesia sampai masuk ke Piala Dunia ya. Dulu sebenarnya Apa beda zamannya atau gimana? enggak, jadi gini, FIFA itu kan pernah menyampaikan memang untuk negara berkembang itu pemerintah itu harus turun tangan. Nggak bisa ya jalan, susah karena yang punya fasilitas infrastruktur kan pemerintah. Ya betul. Ya toh, nggak bisa lah seperti di Eropa bahwa MU punya Old Trafford, terus ada Chelsea punya, nggak bisa, belum ada yang seperti kesebelasan Liga 1 misalkan yang punya fasilitas seperti itu. Kenapa ya, kita kan belum benar-benar menjadi sebuah industri kan, belum lah. Sehingga memang masih sangat diharapkan fasilitas itu masih diharapkan dari pemerintah, sehingga PSSI atau semua sepak bola kita, klub apa itu ya dia menjalankan regulasi dari FIFA ya, jadi begitu ya. Bagaimana pandangan Pak Dhani terhadap sepak bola Indonesia yang sekarang, dan kan tentu sangat jauh berbeda pada zaman Pak Dhani sama zaman sekarang ya. Dari segi fasilitas memang sekarang oke lah, tapi kan dari segi permainan, skill sebenarnya begini, kalau soal permainan dan skill itu jauh meningkat sekarang. Tapi kan negara lain juga lebih meningkat lagi kan. Iya. Artinya dulu sepak bola sederhana dan dulu pesaingnya Indonesia itu memang tidak sebanyak hari ini. Dulu kita kan tidak kenal ada kesebelasan dari Timur Tengah. Jepang pun belum ada tuh. Iya. Bahkan Japan League itu kan dia contoh Galatama kan. Iya. Dia kan berguru di kompetisi Galatama itu. Iya, jadi kompetisi profesional Jepang itu yang mencontoh liga Galatama itu. Justru muridnya yang lebih maju daripada gurunya. Itu kan persoalan keseriusan sebenarnya, dan cara itu tadi terlalu kompleks masalahnya sehingga sayang kita itu karena yang tadi tangan-tangan, sehingga siapa yang serius bagus hasilnya. Bulu tangkis masih bagus karena jarum masih serius. Ya. Lalu pelari tercepat yang lahir sebagai juara dunia junior itu karena masih hidup Bob Hasan. Iya kan? Iya. Jadi sayang seperti itu, artinya siapa yang perhatian, nah itu tadi, siapa yang tangan-tangan pemerintah yang nggak punya perhatian besar, pasti jadi. Sinusuka Ginting, Fajar Rian, itu kan dari SGS PLN Bandung. Ketika itu kami semua itu, akhirnya dia jadi besar kan. Sekarang bukan lagi dia sudah pemain nasional kan, dia sudah jadilah. Jadi seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, bedanya negara itu dia langsung. Nah, tapi kalau di negara-negara seperti di Eropa kan udah negara baju, tumbuh sendiri. Nah, saya mau bercerita begini. Saya diberikan kesempatan bahwa baru-baru ini kan Enzo Fernandez itu dari Argentina kan menjadi pemain terbaik dunia untuk usia muda ya. Ya 21 tahun, dia kan pemain terbaik. Dia itu lahir dan besar di Argentina. Argentina dengan Indonesia sama-sama negara berkembang itu kan. Sama-sama. Cuma mereka negara sepak bola. Nah, mereka itu memang jauh lebih serius. Kalau kita berbicara tentang Messi, Messi itu bukan hanya dua negara, tapi dunia ini memang menghendaki dia menjadi pemain hebat. Jadi harus dipelihara. Kalau Enzo beda. Enzo itu ya sama dengan kita nih di pemain lahir dari anak pembantu, ya enggak. Tapi mereka itu memang punya negara itu punya klub-klub, yang klub itu memang punya tim ada tim pencari bakat, ada apa. Kan dia keliling. Iya, keliling. Ketemu tuh. Dan mereka kan semua itu kan sudah menggunakan teknologi juga, diukur. Ya, Samsudin Umar paling tahu lah. KONI itu punya perangkat sebenarnya. Artinya orang Sulsel itu cocok sepak bola, cocok tinju apa? Ya ototnya. Terus fisik. Fisik semua karakternya. Makanya saya selalu yakin sebenarnya itu. Saya waktu ketua PSSI kan saya bilang ke Pak Johar Arifin, ketua PSSI. Kalau mau lihat PSSI bagus, pilarnya itu dari PSM, Pak.
Sejarah PSM sejak Ramang sampai dengan Samsudin Umar, Iya. ketika dia sudah masuk di 11 inti pasti masuk di PSI. Entah dia itu 2-3 orang saja dulu, periode berbeda lagi, tapi pasti pernah nginap PSI semua. Begitu kenapa? Ini kan olahraga petarung. Ini olahraga yang karakternya harus tidak boleh kalah. Orang sini kan nanti mau kalah, nggak boleh orang manja. Sepak bola nggak boleh. Istilahnya orang keras bilang di sini. biar dia sudah nggak bisa berdiri, orang bilang batu lalan jentuh sulu, tetap dia berdiri karena itu jiwa kejuangan. Kan itu. Jadi saya bilang Pak Joko, kalau mau, sampai persoalannya sekarang PSM tidak melahirkan pemain. Ya untung masih ada itu. Kalau mau hebat PSI, cari orang yang punya karakter dan semangat juga seperti anaknya Bahar Muharram Asnawi. Cari aja 5 aja yang begitu. Petarung. Karena enggak bisa orang Vietnam, Thailand kan begitu semua. Enggak bisa dilawan dengan cengeng. Apalagi kalau model kompetisi kita, model kompetisi yang diatur-atur, ayo sudah tambah susah. Diatur kayak bagaimana itu, Pak? Maksud saya kalau istilahnya karena tuan rumah lah, karena istilahnya wasit mungkin takut, mungkin apa, sehingga ya itu susah itu. Anak-anak itu mentalnya tidak bagus. Tidak. Makanya saya bilang salah satu yang paling penting, yang punya peranan besar itu dalam menciptakan pemain-pemain kualitas, dia wasit. Wasit itu. Begini Pak Dani, kan tadi kita sempat bilang kultur sepak bola Indonesia hampir sama dengan Eropa. Ya, artinya dia tidak pemerintah itu regulasi saja tapi kan di Eropa kan semua bisa sudah mandiri. Ya. Kita kan belum mandiri. Iya. Yang saya mau tanyakan kan ini, kalau misalkan dia sudah kalau misalkan dia mau sama dengan Eropa, kultur sepak bola Indonesia, kenapa tidak ini semua pengurus, kenapa ini pemain-pemain kita tidak belajar saja yang dekat saja dulu? Contoh Thailand, Vietnam, kenapa dia tidak arahkan ke situ dulu pemainnya? Setidaknya dia jadi pemain inti. Kalau kan di Eropa otomatis biasa jadi cadangan mati. Nah, makanya itu kan begini, sejarah Vietnam bisa begitu sama dengan Thailand. Dia berkorban sekian tahun biar dia babak belur, tapi dia betul sampai berapa puluh pemain itu dia tinggal sekolahkan kayak pesantren kan di Eropa sampai dia dapat level tertentu. Misalkan dia level kita di dalam negeri 1-2, dia harus levelnya 3-4. Ketika dia sudah capai level 3-4 itu, baru dia pulang ke negaranya, itu jadi standar. Kompetisi apa segala yang berjalan di negara itu, itulah yang tidak boleh turun lagi. Berarti dia hanya dikasih latihan di sana. Iya, jadi dia tuh muncul begitu. Dia tidak lahir dia. Cuma sayangnya kita tidak. Kita itu ada Primavera, ada Baretti. Begitu pulang nol lagi karena kompetisi kita tidak menghendaki, kompetisi kita tidak mendukung itu. Harusnya kan ketika mereka pulang, dulu waktu di Primavera Kurniawan itu kan main sama Del Piero. Iya. Harusnya kan dia pulang itu kan kelas itu yang dia bawa. Tapi begitu masuk ikut yang saya bilang tadi, Sintayong pun akhirnya ikut arus. Iya, enggak bisa, jangan. Jadi volley, sepak bola, apa saja, golf itu, Thailand itu udah dunia. Baik di LPGA yang perempuan maupun laki, udah dunia itu semua, sudah masuk di PGA Tour semua. Ya itu tuh apa bedanya dengan kita? Volley Thailand udah 14 dunia. Kita dia sudah rutin ikut kejuaraan dunia itu. Apa bedanya dengan kita? Apa yang kita harapkan dari PSM? Sebenarnya saya sering bertanya begini, apa yang sudah kita berikan ke PSM sebenarnya? Iya. Stakeholder kita kan sebagian dari stakeholder. Iya. Pemerintah bagian dari itu. DPR bagian itu. Apa yang kita sudah bikin? Apa yang sudah kita sumbangkan? Ini salah satu cara menyumbang itu ke PSM sebenarnya. Tapi kan ada hal lain juga. Seperti apa yang istilahnya kita punya SSB itu, perhatian kita. Ya saya itu kan sahabat saya semua, mantan PSM semua, ada Hamid Ahmad di sana, ada Karman Kamaluddin yang bangun yang meneruskan ayahnya Pak Kamaluddin almarhum itu. Tapi kan tidak cukup kalau semua itu. Itu yang saya bilang tadi. Enzo Fernandez itu ketika ditahu dia di kampung-kampung itu, River Plate punya tim pencari bakat, dia ngambil dia, dibesarkan
Alhamdulillah PSM semuanya sudah mulai begitu. Kalau saya nggak salah di Sulbar ya. Iya. Yang Samsudin Mamuju. Iya. Tapi kan tidak cukup hanya sekedar begitu. Iya. Harus ada orang yang memang betul-betul melihat ini yang bakat ini yang harus ini yang kita kan baru Irfan Jaya. Baru Asnawi. Itu zaman saya ketua PSSI itu Irfan Jaya itu lahir dari pon remaja itu kan. Kenapa kok dong tidak main di PSM pernah? Kan dulu kan dianggap kecil. Kan kecil, tapi dia top scorer. Iya. Pon remaja. Ada yang lebih kecil waktu itu, Basri Lohi. Iya, tapi kan istilahnya begini. Saking hebatnya itu PSM itu gudang sepak bola, susah sekali bersaing di sini. Kalau dia sudah bisa tendang bola dia kemana-mana jadi lakui karena orang di luar Jawa, di luar Makassar itu percaya. Di Jawa itu kalau orang dari Makassar bisa tendang bola pasti bagus. Makanya ada kan banyak kan di PSI ada Rahman, ada Maros. Tapi dia tidak pernah main di sini. Dia main di Buana di Medan toh. Sama kayak Mas Puraf juga. Ya Mas Pur main di Padang. Dia enggak besar di sini. Sama juga dengan siapa Yunus Mohtar. Sama begitu. Artinya kalau dia di luar pasti laku. Masih ingat Zulkifli bek kanan? Ya. Itu kan enggak Isnan Ali itu di zaman saya manajer PSM Junior itu Isnan Ali itu mah cadangan. Iya, Isnan Ali. Hampir tidak pernah main. Tapi setelah dia keluar hebat tuh. Lama di PSI Zulkifli kan. Tapi di sini kan enggak. Itu yang saya bilang tadi. Berarti selama ini PSM karena bersaingnya di persaingan berat memang. Karena ada faktor lain. Itu atau kalau itu pun kadang-kadang tapi kan sepak bola itu agak susah kita karena ditonton. Penonton tahu oh ini lebih bagus dan susah itu. Sekalipun itu ada tapi pasti dia harus bisa juga. Jadi seperti itu. Nah, itu yang saya bilang apa yang kita bilang. Kita sendiri seperti apa yang seperti ini bagus ini karena ini kan untuk menggugah atau peran media berapa media kita itu terutama di Sulawesi Selatan berapa kali sih sebulan dia muat tentang PSM perhatiannya kayak apa toh iya itu kan seperti apa nah terus kita punya maaf ya kalau saya mau legislatif dulu saya pernah jadi pengurus di zaman Pak Malik B. Masri kan dulu masih belum ada liga masih ligina bukan profesional yang ada peraturan pemerintah bahwa pemerintah tidak boleh lagi kan? Iya. Dulu ketua PS kan otomatis ketua Jarum dulu itu deh. Bapaknya. Ligina. Ya berubah-ubah tapi maksud saya ketika Pemda masih ketua PSM itu adalah wali kota. Iya Pak. Sampai dengan IAS waktu zaman Pak Malik Bebasri kan kami semua mantan itu kan Samsudin Umar Abdi semua itu kan kita jadi pengurus. Iya. Apa kata Pak Malik pulang pelantikan? Hanya 2 pertanyaan DPR ketika beliau dilantik. 1, bagaimana Anda majukan Kota Makassar dan bagaimana Anda bawa PSM juara? Begitu DPR dulu. Kalau sekarang? Ya enggak makanya itu. Begitu. Udah seperti itu. Saya kan enggak tahu lah ini setelah era reformasi multipartai begini saya enggak tahu sebesar apa perhatian orang terhadap PSM itu, terhadap sepak bola, terhadap. Berarti zaman dulu pemerintah betul-betul dipaksa memang. Dipaksa memang. Dan tuntunan. Tapi itu di Jawa begitu. Itu persoalan sense of social responsibility namanya. Saya pernah ngobrol itu Pak Aru dengan Pak teman di salah satu Alkop saya bilang Bos, adakah event di Indonesia ini yang bisa mendatangkan orang, mengumpulkan orang ribuan sampai puluhan ribu setiap minggu? Sepak bola. Mau siapkan stadion di Makassar ini yang 20.000 pasti beli lebih. Mau 40.000 pasti lebih. Saya nggak tahu kalau 100.000. Tapi daya tampungnya 40.000 yakin saya kalau PSM menang terus lebih dari itu. Pasti. Sekarang pertanyaannya begini. Itu kan siapa yang itu kan rakyat puluhan ribu yang datang yang rindu itu terus bagaimana memfasilitasinya ya kan ini social responsibility makanya jangan heran maaf ya di Jakarta bangun JIS Pak bukannya pemain bola di Bekasi ada 2 stadion di Bekasi itu ada pernah kita dengar ada pemain bola di Bekasi? Tidak ada. Iya tuh semua Pak. Ini persoalan social responsibility itu. Ada klubnya cuma Liga 3. Itu. Belum lagi kan. Jadi maksud saya itu salah seperti kita apa yang kita berikan.
Iya toh. Saya terus terang waktu berapa tahun lalu itu, karena saya bolak-balik Palestina kan, saya bilang ini PSM kayak pengungsi Palestina. Ada negaranya, tapi dia tidak diakui kan? Iya. Stadionnya tidak diakui. Tidak ada kurang. Ya dulu kan tidak diakui, bukan tidak ada. Apalagi sekarang. Jadi saya terus terang, makanya, nah itu apa yang kita bisa berikan? Karena kalau kita yakin lah saya, orang-orang yang mau karena saya pernah juga pegang sepak bola kan? Iya pernah. Pernah kan? Jadi tahu persis bagaimana anunya. Saya waktu di Belen Pusat ada beberapa olahraga karena didukung, nggak ada masalah. Tapi kalau seperti orang yang kelola PSM itu kan swasta murni. Iya. Ya kan? Murni swasta. Ya itu yang kemudian yang kita harus ini yang orang susah pisahkan nih sekarang. PSM sebagai badan dari kumpulan pemain, dari kumpulan klub, Persatuan Sepak Bola atau kan Persatuan Sepak Bola, ataukah Persatuan Sepak Bola Makassar sebagai klub profesional. Itu itu kadang-kadang susah dibedakan. Maka orang menuntut semua ke PSM-nya. Ini mana ini? Ya terus kan dia dapat kan kalau dia hanya bina sendiri berapa banyak sih? Padahal ribuan anak-anak yang butuh lapangan, butuh klub. Maka ya itu tadi. Jalankan kompetisi PSM dengan baik kalau mau melahirkan pemain-pemain bagus. Itu yang saya bilang tadi, itu contoh Enzo Fernandez. Sekarang itu tahu efeknya. Enzo Fernandez itu dari terus untuk bagaimana supaya dia bisa berprestasi dikirim ke Benfica. 6 bulan di sana dia timnas bagus baru-baru di Qatar itu di waktu juara Argentina. Sekarang dibeli oleh Chelsea berapa? 121 juta dolar. Tapi enggak lolos sekarang Piala Dunia U20 deh. Iya, tapi maksud saya dari dia dengan dia punya kekayaan sebesar itu efeknya ke negara luar biasa. Dia menjadi inspirasi pemain, dia bisa menghidupi sekian banyak orang, klub dia kan gitu. Itu kan kembali lagi. Cuma kan sayangnya itu, maaf ya, kita itu kan di Indonesia umumnya itu kan senangnya itu yang instan. Ya. Nggak mau nunggu. Nggak mau lihat proses. Bayangkan aja Messi itu dari 13 tahun tuh. Si Enzo Fernandez dari sebegini ditungguin. Tidak, kita nggak sabar, kita mau itu 5 tahunan. Kita mau ini langsung jadi sudah. Ya kayak Sintayong kan. Akhirnya Sintayong juga ya sama. Balik lagi dia juga ikut arus jadinya. Artinya ya untuk mensulap PSG jadi kuat terpaksa ambil naturalisasi. Bukan dari kompetisi. Oke, Pak Dhani. Kan kita sempat ini di PSSI, ketua PSSI Sulsel. Ya. Otomatis internal PSSI kita menahu informasi sampai di pusat kayak bagaimana. Pertanyaanku, apakah ada Godfather-nya sepak bola Indonesia? Kalau istilah Godfather itu kan, kalau kita mau pakai Godfather sesuai dengan filmnya Godfather, ya itu kan ada rada-rada baik dan buruk kan. Kan itu kan kalau orang cerita seperti itu. Tapi kalau dianggap dia sebagai bapak yang baik, yang punya perhatian, ya ada pasti. Tapi kemudian ada juga yang bisa mempengaruhi, karena begini, kita ini kan di Indonesia ini kan orangnya terlalu baik gitu. Apapun yang penting, akhirnya kadang-kala masalah profesional itu urusan belakang. Mendahulukan yang baik, ya dia baik toh. Akhirnya apa? Itu yang tadi mempengaruhi profesionalisme pemain jadi terpengaruh karena itu. Oke lah, banyak yang mengatakan beliau si A. Saya sih lama bergaul. Saya tidak yakin itu. Tapi kalau mengatakan bahwa tidak bersih, Indonesia bersih dari katakanlah campur tangan, misalkan orang kasarannya mafia kayak saya di kantor misalnya dulu menghadapi mafia batubara apa segala macam. Ada seperti itu? Yakin saya ada. Pasti ada ya. Ada, karena itu nggak ada lah di dunia ini, nggak ada lah. Ya berasa aja orang ada mafianya, ya kan. Tapi kan mafia itu akan akan punya peluang ketika pengolahan organisasi itu menjadi tidak rapi, tidak solid, kan begitu kan. Tapi ketika dia solid kan susah juga, sama juga. Ketika kompetisi kita carut marut, ya tempatnya dia masuk. Ketika dia tahu bahwa ada kecurigaan bahwa
seakan-akan dia ini yang tim ini yang dia di anak emas kan. Ya itu peluang. dia. Iya, kalau dia kompetisinya bagus, wasitnya betul-betul dijaga dengan baik, ya termasuk tentunya persoalan TKP apa istilahnya ya. Itu apalagi seperti sekarang nih ya, yang kadang-kala muncul, kadang-kala hilang, itu peluangnya itu tambah besar yang begitu. Iya, susah. Tapi kalau dia solid, dia bagus, kompetisi berjalan baik, kemudian wasit baik, semua berjalan semua orang saling percaya, profesional, dia juara benar. Tapi kalau sudah mulai, kenapa sih setiap kita yang main wasitnya itu lagi? Itu kan menimbulkan kecurigaan itu. Betul. Apalagi wasit kontroversi. Iya, itu pasti yang begitu, enggak bisa itu. Iya, jadi apapun bukan hanya sepak bola kan. Iya, namanya orang cari duit, apapun semua. Yang apalagi yang tidak punya istilahnya halal haram itu urusan belakang, jangankan itu. Iya kan? Jadi solusinya bagaimana untuk memberantas semua itu? Perbaiki kompetisi, perbaiki wasit. Wasit itu ya. Karena wasit itu bagian terpenting dari sebuah orang dia pertandingan. Iya. Kalau dia bilang A, siapa yang bisa? Presiden aja nggak bisa bilang B. Kalau dia bilang A di lapangan, siapa nggak bisa. Karena dia jadi di lapangan. Iya. Kecuali kalau ada VAR itu. VAR juga masih bisa. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa. Dia absolut. Sekarang begini, siapa yang bisa menganulir juaranya Argentina ketika tangan Tuhan itu? Tidak ada. Nggak ada. Nah, itu dia apa yang dia katakan. Nah itu yang saya bilang tadi. Dia itu yang jaga betul. Tapi bagaimana menjaganya orang PSSI pasti tahu. Sekarang yang duduk di PSSI, ya memang ya harus orang yang, kalau saya sih sebenarnya berharap orang-orang yang duduk di PSSI itu adalah orang yang juga mendapat restu dari pemerintah. Karena pemerintah itu yang punya infrastruktur, beda ya. Iya. Berarti sekarang ini orang yang mau masuk jadi ketua PSSI itu sebaiknya karena beda. Tergantung. Kalau dia kuat di seluruh asprop, menang dia kan di pemilihan. Kan ini ada 4 calon ini yang mau naik jadi ketua PSSI. Apakah dia itu didukung pemerintah atau ada orang lain di belakangnya untuk mengatur semua sepak bola? Kalau yang jelas kalau saya lihat satu dua orang pasti didukung lah. Pemerintah. Pasti yakin saya itu. Tapi saya kan tidak perlu sebut namanya toh. Tidak perlu. Itu pastilah. Dan itu baik. Baik itu kenapa? Karena disupport toh. Disupport lah. Itu bagus. Cuma kalau soal mafia saya tidak berani. Ada yang mengatakan, dan aneh itu menurut saya. Wartawan juga kadang-kala gak tahu kok nanya itu. Ada statement kan? Salah satunya itu kan kayak seakan-akan itu udah kita mau berangkat. Ngapain sih belum jadi, baru mau, udah itu yang fokusnya. Iya. Kan harusnya fokusnya bagaimana kompetisi diperbaiki, bagaimana pembinaan sepak bola dari usia remaja diperbaiki kan begitu. Karena akar masalahnya kan bukan di itu. Akar masalahnya itu di sistem pembinaan kita. Sistem pembinaan. Iya, dan fasilitas tentunya, infrastruktur, berapa banyak lapangan. Kalau tanya Samsudin tahu ada perbandingannya itu. Dalam satu kota itu berapa sebenarnya yang harus ada itu. Ada sarana fasilitas, FASUM namanya. Iya, termasuk lapangan sepak bola itu. Kira-kira yakin sama tim nasional kita berprestasi lebih jauh dengan keadaan sekarang, komposisi sekarang ini? Kalau sekarang belum. Saya tidak melihat, kecuali mungkin ada pembaruan di PSSI ya. Iya. Mungkin dengan kalau ada yang terpilih. Kalau saya lihat ini satu yang saya kenal persis kan 2 orang. Iya. Dan saya yakin kalau itu agak lebih bagus lah, akan hasilnya akan dari sebelumnya. Yakin saya itu akan lebih bagus. Itu. Tingkat prestasinya? Pembinaan. Ini kan bukan sistem pembinaan. Iya. Ya, sistem pembinaan sepak bola insya Allah akan lebih maju karena sama-sama punya pengalaman. Sama punya pengalaman dan kemudian beliau-beliau itu kita tahu tracknya kan? Iya. Ya, tracknya. Kembali lagi ke volley, kita belum jawab. Kenapa bisa? Jadi begini, ketika saya masuk di PLN Pusat, itu kan pada tahu itu. Dan kebetulan maaf ya saya dulu masuk itu kan jadi kepala divisi umum. Iya. Jadi kayak setnek lah ya. Iya. Kepala divisi umum. Kepala divisi umum kan ketika itu kan menjadi apanya lah. Karena waktu itu pas
program 35.000 mega akan segera digulirkan toh. Sehingga ulah direksi kan lebih banyak berpikir ke situ. Ya, maka ditumpuki lah. Udah di semua aja dah urusan ekstra itu kan. Maka jadilah itu. Nah, kebetulan PLN itu kan memang salah satu instansi di BUMN itu yang sangat perhatian terhadap olahraga. Karena rupanya sebelum saya ke Jakarta itu sudah ada namanya Badan Pembinaan Atlet Berprestasi. Ada 20 orang. Jadi Yuli CS. Terus ada futsal, ada bridge. Kan saya juga ketua umum bridge itu PLN juga tuh. Jadi ada 3 juara dunia junior itu kan bukan kita jadikan karyawan di pusat. Terus ada 5 orang pemain bulu tangkis, Tommy Sugiarto, Angga CS. Itu. Terus Sinesuka Ginting dan Fajarian baru sekolah, baru main awal masih belasan tahun main di SGS PLN Bandung di bidang di sana. Kemudian ada 20. Nah, itu termasuk volley. Atlet-atlet yang berprestasi internasional seperti Eko Yuli, Tommy itu ada sekian gajinya. Digaji bulanan memang. Karena itu perintah dari BUMN, pemerintah memang. Yang saya bilang tadi, pakai tangan-tangan tuh. Nah, yang berprestasi nasional sekian juta. Nah, itu ada 20 orang. Nah, saya kan harus teruskan itu. Meneruskan itu. Kemudian ketika itu juga orang tahu bahwa saya mantan olahragawan. Kan kita ini kan kenal-kenalan semua orang kan. Sampai di pusat kan orang, oh itu pemain bola itu. Ya, akhirnya ketua PSI akhirnya udahlah. Maka berdatangan kan orang-orang itu yang pengen lebih diurus dengan baik. Nah, seperti contoh misalnya PLN itu menjadi tempat berlatihnya atlet-atlet karateka di DKI. Karena lihat begitu, akhirnya untuk persiapan Porda, persiapan PON, terus untuk kejuaraan dunia, akhirnya ya dijadikan kayak dojo itu di PLN pusat. Maka didirikanlah namanya Inkanas, cabang khusus PLN. Nah, saya yang orang pertama jadi ketua Inkanas itu di PLN ya. Nah itu. Kemudian volley itu kan brandnya PLN, brand. Dan sejak 2002 itu kan ikut Proliga ya, profesional itu. Maka ketika saya otomatis itu jadi udah jadi ketua kan, karena itu memang jabatan di situ jabatan beberapa yang tadi itu. Karena hampir semua kegiatan ekstrakurikuler ya udah ditimpakan ke Kadipmum. Nah, saya kebetulan pejabat baru, ya udah lengkaplah di situ. Maka berjalanlah itu karena saya sudah pensiun kan umumnya yang tadi itu kan melekat di jabatan. Nah, saya akhirnya jadi ketua polinya, jadi kayak PSSI-nya lah gitu ya. PSSI. Tapi yang rutin mengatur untuk ini ikut Proliga itu kan ada ketuanya masing-masing. Sudah berapa tahun? Saya jadi ketua umum Volley itu dari 2021. Nah, tapi saya ketua Jakarta Electric dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Ya, jadi sepanjang itu saya ketua Jakarta Electric. Itulah yang pernah 3 kali berturut-turut juara itu zaman itu. Pengalaman ini banyak sekali ini dari sepak bola ke volley. Kan ini kita punya pengalaman pernah mengurus sepak bola. Ya. Terkhususnya di Sulsel. Ketua PSSI Sulsel. Dengan keadaan kepengurusan sekarang pasti kita tahu seluk-beluknya apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki, pengurus harus bagaimana. Kita tidak berminat kembali untuk masuk jadi kepengurusan PSSI pusat. Ya bagaimana ya, sebenarnya kadang-kadang ada keinginan ke sana karena kita sama-sama mau mengabdi toh. Cuma kan lihat-lihat juga toh, kan lihat-lihat ini siapa. Karena kalau yang lalu-lalu kan bukan tidak ada minat, kan istilahnya ya itu yang saya bilang tadi, sekelas Sintayong saja, orang yang pernah bawa Korea juga ikut Piala Dunia hebat begitu masuk di Indonesia ikut arus baru setahun, Taylor juga kan ikut arus juga dia, itu yang saya bilang itu. Jadi tidak cuma kalau yang ada yang 2 orang, cuma saya enggak boleh sebut namanya. Kalau itu barangkali ya bagus juga kita support lah. Kan tidak mesti harus duduk di dalam toh. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk seperti ini, begini.
Iya kan itu kan saya bersyukur juga kadang-kala bukan berarti saya maksudnya didengar ya. Saya kan pernah protes juga itu yang ketua PSI yang sekarang. Dia bilang, ini gimana sih, ini hanya ngurusi PSI doang. Kan sebenarnya itu kan sebagai itu kan udahlah, ini ada bagian-bagiannya, ada direktur teknik, ada apa segala macam. Udah besar. Banyak di daerah itu yang harus diperhatikan. Itu yang maksud saya. Tapi kan ya saya nggak tahu apakah didengar atau tidak, tapi saya cuma tahu berapa bulan kemudian sama-sama Pak Menham, Pak Prabowo itu kan terus resmikan sepak bola sekolah sepak bola kan. Ya bagus kalau itu yang penting sebenarnya yang seperti itu, karena itu yang harus diperbanyak. Kayak begitu ya. Iya, kalau seperti sekarang ini PSM ini kan kita tidak tahu ini kompetisi PSM ya, kan ada ini PSM sebagai badan atau organisasi persatuan sepak bola seluruh di Kota Makassar, itu dari klub-klub itu yang puluhan itu ada PSM sebagai klub tuh kan nggak boleh dicampur itu. Nggak bisa juga kita harapkan semua, kasihan ini kalau ini yang PSM yang sebagai klub liga ini semua harus ditimpakan ke dia kan, nggak bisa lah. Semua beban ke dia nggak boleh, kan harus ada yang dibawa lagi yang mengatur kompetisi, yang mengatur pembinaan ini supaya nanti menjadi cikal bakal pemain PSM kan begitu. Jadi siapapun pelatihnya tetap tidak akan bisa maju sepak bola kalau bukan berarti siapapun pelatihnya, sistemnya kita. Iya, berarti cocok. Berarti siapapun pelatihnya tapi sistemnya kita. Dan udahlah, sekarang itu begini, berbuat baik itu tidak mesti selamanya kita dapatkan hari ini. Orang tua kita itu tanam itu pohon yang kadang-kadang nanti cucunya yang nikmati. Tapi dia enggak mikir itu. Kan banyak begitu kan? Betul. Ya, kita ini kan jangan mau sekedar tanam padi doang. Hanya tanam padi, jagung yang 3 bulan diraya. Kan ada juga tumbuhan yang besar yang punya manfaat besar yang mungkin nanti berapa puluh tahun ke depan baru. Nah, harusnya kan itu yang saya maksud itu. Jangan berpikir saya itu dianggap baik ketika saya panen. Oh iya, dia nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Saya juga Sinusuka ketika kami di PLN itu ngurusi atlet ini, termasuk Sinusuka Ginting dan Fajarian, di zaman kami ini belum muncul. Kan baru aja ketika dia juara Piala Thomas, baru anak-anak di kantor itu, Pak itu dulu di Bandung Pak. Kan baru itu. Dan kita kan tidak mikir bahwa mereka akan jadi pemain besar nantinya. Enggak, kita yang penting bina. Kan begitu. Oke, sekian dari saya pertemuan dari sama Pak Dhani. Jadi intinya kalau sepak bola Indonesia pengen maju, yang pertama dari pembinaan, kompetisi, lalu sistem diperbaiki, dan kita semuanya harus solid untuk menutup rapat pintu dari peluang para mafia untuk memainkan sepak bola Indonesia. Setuju. Itu betul. Benar itu. Cocok. Ya, cocok. Oke. Luar biasa. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih.